Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ilmu Waris Mahat Ali Zawiyah Jakarta, di channel YouTube Zawiyah Ilm Institute, bersama guru kita tercinta yang paling cantik, Masya Allah, luar biasa ini, Dr. Ustazah Badrah Uyuni MA. Alhamdulillah. Gimana Ustazah? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Jadi begini Ustazah, ada masalah di keluarga kami khususnya. Saya ingin menanyakan suatu hal terkait tentang ilmu waris, yang mana orang tua kami sendiri, ayah kami, dahulu itu ketika pembagian harta waris bersama neneknya atau kakeknya, itu ternyata ada salah satu anaknya itu nggak terima atau nggak mau pembagian harta waris itu dibagi secara syariat atau sesuai dengan hukum warisan, yang mana lelaki itu 2/1 dengan wanita. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Karena si wanita ini atau adiknya ini merasa dia sudah mengurusi ibunya, mengurusi ayahnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hukum seperti itu untuk pembagian harta waris secara rata itu gimana Ustazah, kira-kira hukumnya? Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat. Terkait dengan kalau misalnya kita bagi warisan sama rata, kayaknya udah banyak ya. Udah banyak kasus-kasus seperti itu, dan ada di serial podcast-podcast kami lainnya. Intinya gini, ketika seorang wafat atau seorang yang masih hidup memesankan, kalau masih hidup pesan, dan itu dilakukan ketika dia masih hidup, namanya apa? Hibah. Kalau hibah terserah, bebas mau kayak gimana, yang penting di situ dituntut untuk adil. Tapi kalau diberikan nantinya ketika sudah meninggal dianya, namanya apa? Wasiat atau warisan? Wasiat, tetapi wasiat kan tidak boleh diberikan pada ahli waris kecuali semuanya sudah sepakat. Intinya kasih tahu dulu nih, ini loh cara bagian waris sesuai syariat. Tapi kalau misalnya belum ada keputusan apa-apa, maka itu namanya warisan ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, warisan itu kita kasih tahu dulu, kalau sesuai syariat begini loh. Tapi kalau nantinya disepakati kita akan sama rata dan semuanya sepakat, semuanya loh ya harus sepakat, silahkan saja. Yang penting di sini biasanya terjadi kalau misalnya ada anak laki-laki. Kenapa saya bilang ada anak laki-laki? Karena kalau tidak ada anak laki-laki, otomatis selagi tidak ada ayah, maka saudara dapat. Kan nggak mungkin bagi rata antara anak dengan saudara-saudara alias paman atau ya pamannya daripada si keponakan-keponakan yang ditinggalkan oleh ayah atau bibinya. Nah, itu kan nggak mungkin dibagi rata. Nah, lalu bagaimana caranya? Tadi di kasus yang disebutkan oleh Ustaz Fadilah itu bukan karena ingin bagi rata, tapi salah satu merasa kami sudah ngurusin orang tua. Nah, itu yang dipertanyakan. Sebenarnya nih ya, kita harus cross check lagi ya. Hukum mengurus orang tua itu wajib atau sunnah atau karena ingin sesuatu? Apa dong Fadilah? Hukum ngurus wajib. Jadi dia punya duit, nggak punya duit, ngurus orang tua wajib. Apalagi kita tahu ya fadilahnya sama nih fadilahnya ngurusin orang tua, pahalanya begitu luar biasa, keberkahannya begitu banyak. Nah, sekarang, dan ini banyak sekali ditemukan di keluarga-keluarga kita, bahwa karena dia anak bungsu atau anak yang ngurusin orang tuanya ketika dia sakit, maka dia berhak mendapatkan rumah utama misalnya. Itu banyak. Sebenarnya bukan begitu. Harusnya ketika orang tuanya masih hidup, semuanya dapat jatah yang sama. Tapi kan ada yang kaya, ada yang sibuk. Yang bagus adalah siapa nih yang bisa, yang kaya atau yang sibuk, kasih uang kepada yang tidak sibuk, sehingga tidak ada rasa cemburu. Jadi ketika wafat pun tidak akan merasa, saya lebih berhak, lebih banyak. Kenapa? Saya karena mengurusi orang tua. Jadi tujuan dia ngurusin orang tua itu karena warisan yang lebih banyak atau karena memang ikhlas. Nah, itu ada kesalahan di situ. Jadi intinya adalah wahai teman-teman semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tidak ada kekhususan karena mengurus orang tua maka harta warisannya mendapatkan lebih banyak. Tidak seperti itu. Tapi adalah disesuaikan pembagiannya sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau nanti dari keluarga besar
ingin ada kerahiman yang diberikan, maka itu boleh. Tapi jika tidak ada, itu pahala loh, dan itu berkah gitu. Jadi nggak sebanding dibandingkan dengan jumlah warisan kita yang terkadang tidak bisa dikalkulasikan. Maaf ya, kalau warisan itu cepat habisnya, berbeda dengan harta yang kita cari sendiri. Gimana Fadilah? Ya. Nah, ini juga dan jadi dialami oleh ayah kami sendiri, Ustazah. Kami pernah ngomong terkait warisan ya. Ternyata ayah kami sendiri atau orang tua kami sendiri itu memiliki ide yang sama seperti beliau dulu gitu. Bapak aja dulu warisan dibagi rata semua, kamu jangan gini, kasihan adik-adikmu misalkan. Kami juga sama, ada laki-laki ada perempuan. Nah itu kira-kira gimana Ustazah? Maksudnya kita kan nggak kurang ridho lah kalau secara syariat gitu. Tapi orang tua tuh kayaknya bersikeras banget untuk dibagi rata tentang warisan gitu Ustazah. Baik, sebenarnya ini jadinya syariat itu syariat atau tradisi? Ya, walaupun al-ada muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum, tapi bukan seperti ini konteksnya. Tetap kita harus mengikuti syariat. Kenapa orang dulu berperilaku seperti itu? Satu, mungkin dia belum ngaji di bab itu. Dua, kalaupun ngaji, tetapi pemahamannya dan konteks masyarakat pada saat itu tidak memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Tapi kan kita semakin berkembang, ilmu semakin banyak, semakin luas, dan orang ngaji semakin banyak. Masa iya tidak mau ada perubahan? Dan itu memang susah ya, namanya orang tua kita itu mereka belum paham sampai di situ. Nah, tetapi kita ya biasanya anak-anak itu nggak mau berdebat ya sama orang tua ya. Selagi orang tuanya masih hidup, kita bilang iya, bukan berarti bermaksud untuk membohongi. Nanti ketika sudah wafat, kita kasih tahu ini hukumnya. Nanti bagaimana tergantung kesepakatan. Banyak yang saya temukan adalah ada sebagian yang setuju, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk menghilangkan yang tidak ini gimana? Makanya Allah buat syariat seperti itu, lidzakari mislu hadzil unsayain, karena Allah nggak melihat spesifik satu keluarga. Ini sedunia loh hukumnya. Kayak gitu Fadilah. Masya Allah banget. Jadi jawaban saya selama ini terjawab oleh guru kita Ustazah Badra. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman ya, terkait pembagian harta warisan secara rata tanpa mengatasnamakan konsep syariat gitu. Jadi misalkan ada tradisi atau pembagian harta warisan secara rata, itu bisa terbantahkan tadi oleh Ustazah Badrah jawabannya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja Ustazah pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.